Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Gila guys, Napoli lawan Milan. Bukan hanya Milan membuat kejutan dengan memenangkan pertandingan, tapi menangnya itu 4-0 cuy. Ini kalau kawan-kawan tahu Milanis itu kan banyak banget yang Pioli out, miskin taktik nggak waruh, nggak berkelas katanya. Nah sekarang Milan itu ada di peringkat 3 di atas Inter, menang lawan Napoli, menangnya juga 4-0. Apakah Milanisti banyak yang masih ngomong Pioli out? Ini aku pingin tahu, aku belum lihat gimana reaksi anak-anak Milan. Soalnya aku ingat banget di channelnya si Bang Botak itu pokoknya wah Pioli sudah saatnya out. Wah pokoknya udah ya mirip dengan situasi Inter sekarang kan, Inzaghi out segala macam. Gila, aku harus angkat jempol buat Milan. Penampilan Milan luar biasa. Wih, kalau kawan-kawan nonton, aku nonton highlightnya aja, tapi aku juga nonton yang extended highlight. Aduh, benar-benar apa ya? Milan pinter memancing Napoli itu untuk stretch. Jadi secara vertikal benar-benar ketarik gitu loh, sehingga banyak ada ruang antar lini. Kita sama-sama tahu, udah sering kita bahas, ruang antar lini ini sangat berbahaya. Sampai Spalletti juga ngomong Milan dapat memanfaatkan space yang kami tinggalkan dengan sangat baik, terutama oleh pemain-pemain yang dibilang striker bukan, midfielder ya bukan, trequartista juga bukan, sehingga mereka benar-benar mengeksploitasi ini. Wow, sebelum kita bahas Inter sedikit lagi, ada bertengkar dong si Spalletti sama Maldini. Gila, tapi itu bukan ini sih, bukan masalah besar. Cuma si ini Spalletti itu sama wasit mempertanyakan soal kartu kuningnya si Lobotka itu. Si wasit menjelaskan kan, kemudian datanglah Maldini langsung nyolot aja, wah gitu. Nah, kemudian barulah mereka adu argumen. Intinya kayak seolah-olah Maldini bilang, kebanyakan komplain, kamu tuh sudah menang Scudetto, apalagi yang kamu komplain, kayak gitu. Si Spalletti di konvers dia bilang, ya walaupun aku dibilang kayak banyakan komplain, tapi buktinya yang musim lalu kena kartu merah sama wasit itu kan Pioli, pelatihnya Milan, kayak gitu. Nggak terlalu gitu, cuma sekedar apa ya, ya lumayan seru aja kan gitu. Oke, cukup soal Milan. Mumpung ini aku sengaja dari Goa pulang ke rumah rekaman, ntar habisnya aku masuk Goa lagi. Kita bahas Milan sekarang. Pertama, soal posisi Inzaghi nih. Namanya kalah. Kawan-kawan mungkin ada yang belum ngeh atau gimana ya. Dalam 5 pertandingan Serie A, kita kalah 4 kali, seri 1 kali. Jadi tidak termenangkan dalam 4 pertandingan. Kalau hitung lawan pemain waktu kita main lawan Porto itu kan kita juga seri kan. Gila, ini resmi kita krisis, Pak. Tapi anehnya adalah begini. Waktu kalah lawan Juventus, aku setuju Inter mainnya jelek, tidak bagus. Waktu lawan Bolonya juga Inter mainnya jelek. Tapi waktu lawan Spezia kita main bagus. Kalah. Lawan Fiorentina kemarin kita main bagus, Fiorentina juga main bagus. Aku bukan bilang mereka main jelek, kita sama-sama main bagus. Tapi lagi-lagi sama penyakitnya seperti waktu lawan Spezia, finishingnya gaplok banget. Kalau ini mungkin ntar aku kalau bisa aku mau nyari fotonya, gimana Lukaku yang gawang kosong dia bisa gagal. Aduh, pingin aku lempar dari Bali sebenarnya. Tapi oke lah, yang jelas aku sih tetap bilang bahwa pertandingan kemarin itu bukan dominan salah Inzaghi, karena ya mau gimana kayak gitu. Cuman namanya dia pelatih, tetap yang paling bertanggung jawab atas performa itu adalah pelatih. Dengan kristalisasi dari permainan itu kan hasil menang atau kalah. Kalau udah kalah ya udah. Apalagi kalahnya berturut-turut. 3 kali berturut-turut kita kalah di Serie A. Saat ini ada 2 yang paling mencuat namanya untuk pelatih untuk pengganti Inzaghi. Ada De Zerbi atau Chivu. Nah, kalau De Zerbi aku sudah pernah jelaskan gimana kita harus bayar release clause, kemudian kita juga harus bayar pesangonnya Inzaghi yang katanya itu bisa mencapai 20 juta.
Jadi De Zerbi sekali lagi menurutku ini masih agak agak apa ya? Agak jauh lah kemungkinannya. Apalagi sekarang dia berlaga di Liga Inggris, duitnya lebih gede di sana. Terus terang aja kayak kemarin aku lihat West Ham aja duitnya lebih banyak daripada Inter Milan. Jadi kemungkinan adalah Chivu. Ada kemungkinan Inzaghi akan dipecat sebelum akhir musim jika ini 3 pertandingan ke depan akan jadi pertandingan yang menentukan. Jika dia kalah lagi di Serie A, kemudian gagal melewati Benfica, itu hampir pasti Inzaghi dipecat sebelum akhir musim. Nah, kalau Inzaghi dipecat sebelum akhir musim, hampir pasti Chivu akan jadi pelatih interim namanya sebelum musim depan diputuskan siapa yang akan jadi pelatih permanen. Jadi kalau aku sih kayaknya kalau misalnya Inzaghi dipecat dengan hasil yang seperti pasti Chivu yang at least jadi pelatih interim. Pelatih interim itu artinya pelatih sementara. Kemudian dievaluasi lagi kalau memang dia bagus ya mungkin akan dijadikan pelatih permanen. Bukan tidak mungkin juga kan karena Chivu musim lalu dia sangat bagus di Inter Primavera. Cuman kan ya belum terbukti di ajang profesional. Tapi di sisi lain kita jangan terlalu skeptis juga dengan kata-kata belum terbukti itu. Karena kalau kawan-kawan ingat Pep Guardiola dulu juga belum terbukti, tahu-tahu dia bawa Barcelona jadi juara. Dia kan awalnya pelatih Primavera Barcelona, kemudian dipromosikan ke tim senior, langsung garang kan. Siapa tahu kan, karena Chivu ini sejak dia masih main di Roma aku mulai ngikutin Chivu. Dia adalah pemain yang punya tactical awareness yang bagus. Kalau kawan-kawan mungkin gimana ya? Kayak ada pemain-pemain tertentu yang memang hebat, tapi kawan-kawan bisa menilai dari pergerakan dia, dari bagaimana dia memang ada pemain yang hanya mengandalkan naluri. Misalnya Ronaldo Botak. Ronaldo Botak ini bukan pemain yang benar-benar adapt dalam tactical awareness. Siapa lagi ya? Misalnya Batistuta atau siapa lagi ya? Menurutku ini mungkin agak kontroversial ya. Messi menurutku bukan pemain yang memiliki tactical awareness yang baik. Kalau kelak Messi jadi pelatih, aku nggak terlalu yakin dia bakalan sukses. Ini yang aku maksud dengan tactical awareness. Mungkin kapan-kapan aku buat konten khusus bahas soal ini ya. Biasanya pemain yang punya tactical awareness yang baik ini adalah back dan gelandang. Karena posisi mereka itu memang mengharuskan kejelian untuk membaca permainan. Nah, aku melihat Chivu punya kualitas ini baik ketika dia main sebagai fullback kiri atau sebagai center back, dia bisa membaca permainan itu. Gimana kalau aku sih misalnya Chivu yang jadi pelatih interim aku pasti akan dukung. Kalau De Zerbi susah bro, walaupun kalau dari CV ya jelas De Zerbi lebih terbukti dan lebih teruji lah. Gitu sih kalau menurutku. Ngomong-ngomong, kalau kawan-kawan lihat ini, Inter ada di peringkat 4 dengan nilai 50. Itu sama dengan Roma juga 50. Cuma selisih golnya selisih 3. Jadi ancaman untuk terlempar dari zona 4 besar itu semakin nyata. Bahkan sudah nyata sekarang, bukan semakin nyata lagi. Karena target Inzaghi itu adalah 4 besar. Kalau dia terlempar dari 4 besar ini sudah sangat besar kemungkinan dia akan dipecat. Masalahnya adalah dia baru saja diperpanjang kontrak. Jadi Inter ruginya double sih ini. Aku masih berpendapat bahwa Inzaghi layak diberi kesempatan karena bagaimanapun juga dia udah kasih 3 trofi. Walaupun banyak yang bilang, wah itu piala Ciki nggak bikin happy. Bullshit. Karena buktinya ketika Inter menang Supercoppa semua pada gembira. Ketika Milan kalah Supercoppa juga mereka sedih kan. Jadi kalau bilang Piala Ciki itu sama kayak Coppa Italia musim lalu ketika kita menang Coppa Italia kan semua happy juga kan. Itu sih menurutku. Jadi dia sudah kasih trofi, dia bawa Inter lolos untuk kedua kalinya dari babak gugur Liga Champions. Ya kita lihat aja, kalau 3 pertandingan ke depan masih jelek ya sudah, aku tidak akan belain Inzaghi lagi. Sekarang ini aku dibilang dari lawyernya Zeko, lawyernya Dumfries, lawyernya Suning, sekarang lawyernya Inzaghi juga. Aduh memang
susah kalau jadi pendukung Pak, karena kita mendukung kita dibilang lawyer. Aduh, coba aku lawyer, aku nggak bikin YouTube Pak. Mending aku di pengadilan, duitnya lebih gede. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Buat kawan-kawan yang ngominer sejati, votingnya sudah aku inikan. Kita akan bikin konten spesial tentang Adrianus. Sekarang sedang aku bahas. Semoga nanti atau besok sudah bisa rilis. Tentunya early access untuk ngominers dan ngominer sejati. Oke, terus sekali lagi terima kasih untuk dukungannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan